Berarti sekarang udah gak cinta monyet? Sekarang cinta yang tulus aja. Tulus, serius, dan mau nikah. Banget, dan akhirnya gue lupa putusin. Terus Bisa lu lupa putusin. iya, gara-gara kata teman-teman gue lupa putusin katanya. Gue lupa putusin. Terus lu tau gak gue jadi apa? 2 minggu cuy. Pang lu gak lupa putusin gitu. Kan gue batuk kayak gini nih. Gitu kan. Sud keluar. Terus dia lompat gini. Terus terus dia kayak gini. Ngapain gak suka? Gue terakhir gak suka. Gitu kan. Mario. Gue tungguin lo Mario ini. Bener. Belum tahu aja orang tua kita apa ya. Iya. Bapak kita apa Bapak kita apa nggak tahu aja. Iya, pendeta. Pendeta berdoa. Halo teman-teman Jak Angel. Gila, udah lama tidak bertemu. Udah lama tidak berjumpa ya. Lu sibuk banget bro kayaknya. Kan lu juga sibuk bro. Sibuk ya. Gak Tapi ada yang surprise bulan ini, tapi nanti aja dikasih tauin ya. Nah sekarang kita mau main apa nih? Sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Mungkin ada pengalaman kita zaman dulu, zaman SMA, zaman SMP gitu. Kita mau cerita-cerita. Tapi topiknya dipilih dari sini. Wih, the world stands with Ukraine. Gile. Mampus lu. Lah, ini gimana nih? Oh, Berantem. Ini rajanya tukang berantem nih. Enggak, gue mau nanya lu dulu. Masalah lu pernah berantem nggak? Oh, enggak sih gue. Enggak lah. Sebenarnya dulu gue kalau ada berantem kecil-kecil doang, tapi cuma gara-gara kayak main futsal. Jadi tuh dulu gue pernah sekali pas lagi main futsal, sekali-sekalinya tuh gue ngerasa ada orang mau nusuk orang. Mau nusuk orang? Dan itu temen gue sendiri. Jadi kita main futsal nih. Terus biasalah baprak-baprakan gitu kan, prak. Pertama sama gue. Tapi dia duluan cuy. Ditendang sini gue tulang keringnya. Terus dia ngeliatin gue dong. Terus dia kayak gini. Ngapain gak suka? Gue terakhir gak suka gitu kan. Terus udah. Oh iya. Tau gak dia ngapain? Anaknya kecil. Putih bule-bule gitu. Terus dalam hati gue gini kan. Ya elah lu anjing. Dalam hati gue gitu kan. Tiba-tiba dia lompat. Terus tapi temennya udah misain gini kan. Udah. Main futsal dulu goblok udah kayak gitu kan. Misain kayak gini. Terus dia lompat gini. Terus terus kepukul sini gue kan. Itu lagi di dalam pertandingan? Iya. Nah, kartu merah dong dia? Sparring doang. Oh sparring? Wah. Terus gue kepukul sekali. Terus gue kayak pukulannya kayak pukulan semut. Ya pokoknya dia mukul gue. Sudah. Masuk pisah-pisahin kan. Abang-abangnya datang. Lu mau kesini mau ngapain? Mau main bola apa mau berantem lu? Main bola bang. Main bola. Lanjut main bola. Terus yang gobloknya ada temen gue. Jadi udah lanjut main bola. Terus temen gue berantem lagi. Jadi Gara-gara dia masih orang yang sama? Sama orang yang sama. Itu SMP apa SMA? SMP. SMP memang banyak kejadian-kejadian seperti itu ya? Yang kayak gitu-gitu lah. Main futsal gitu-gitu. Gila. Ya saya ternyata orangnya bisa berantem juga loh. Enggak, sebenarnya gue paling gak tega gue mukul orang. Hah? Gak tega gue. Nyakitin kayak gue tuh gak tega gue. Gue juga gak tega sebenarnya. Cuman kalau orang gue kalau dipukul duluan gitu. Baru. Kalau lu ada gak? Hah? Lu mah Nggak ada mukanya aja lu lihat dah tuh. Mukanya aja muka orang keras lihat. Enggak, gue gak ada. Enggak ada. Enggak, cuma kadang berseteru aja. Berseteru tapi Berseteru. senggol dikit lah bos ya. Berseteru tapi bunuh. Enggak. Bercanda. Aku berseteru aja. Maksudnya debat-debat gitu doang udah. Enggak, lu ada lu pasti lu. Enggak, ya berantem biasa sama-sama kayak gitulah, main-main futsal gitu. Zaman-zaman inilah ya masih super ya. Terus kan aku kan hidup di SMA yang penuh dengan, bukan SMA, sekolah yang penuh dengan senioritas. Jadi udah pasti berantem sama sekolah lain kayak gitu-gitu sih kalau gua. Contoh yang baik. Tapi kadang jalan tuh motor kalau lawan arah tuh bikin gua pengen nonjok tuh. Kalau gua enggak. Kalau mobil gua pakai Panzer nih, tabrak ya? bukan ditabrak, nggak boleh tabrak orang. Kencengin sekabak. Iya. Tabrak lari dong itu anjing. Iya. Enggak. Jadi buat yang motor-motor tuh ya, sebenarnya kita kesel bro. Cuma kita masih baik sebenarnya loh. Pengeroyokan. Yang terakhir siapa tuh? Yang terakhir ya. Siapa sih namanya? Siapa ya? Yang korbannya yang siapa tuh? Korbannya siapa namanya? Korbannya siapa namanya? Korbannya yang dipukulin. David.
Yang mukulin? Mario, oke. Mario. Gue tungguin lo Mario ini. Bener. Enggak lah, itu namanya balas dendam. Nggak Itu boleh. balas dendam nggak boleh ya? Gue sampai pindah anjing. Menggebu-gebu lah. Gimana tanggapan lo kasus itu? Tanggapan gue, mungkin dia berasa bapaknya punya power banget ya. Bener, Iya sama. kan? Dan gue paling gak suka juga tuh orang kayak, ya itu menggunakan powernya. Iya. Ngerti gak lo? Dan menurut gue nggak pantas aja sih, kayak lu menghakimi orang dan pertama itu nggak boleh. Lu itu kriminalitas sudah namanya. Terus yang kedua, dia seolah-olah ngerasa kayak bisa ngelakuin apapun karena posisi bokapnya gitu, posisi orang tuanya, dan itu gue paling gue benci sih. Belum tahu aja orang tua kita apa ya? Iya. Bapak kita apa Bapak kita apa nggak tahu aja. Iya, pendeta. Pendeta berdoa. Gila, apa bapaknya kerja apa sih? Bapaknya? Eh. Bapaknya pokoknya kaya banget ya bro. Kaya banget ya? Kekayaannya sampai berapa? Sampai waduh puluhan miliar. Asli ntar bawa-bawa bapaknya Nggak- gitu kan, aduh. Ntar kita ngomongin begini didatengin kita lagi. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan kita cuma ini doang. Iya, tapi kita berdua berdoa banget, berdoa dan berharap supaya David cepat sembuh. Terus juga ya nggak ada terjadi kekurangan satupun lah di tubuhnya. Benar. Kita pengen David cepat sembuh. Itu dijadiin pelajaran aja pokoknya untuk semua. Benar. Ya. Dan yang melakukan ya semoga bisa diadili dengan seadil-adilnya. Iya, seadil-adilnya. Benar. Seadil-adilnya. Lanjut kali ya? Lanjut gue jadi emosi, Iya, gue ngomongin tuh keluarga jadi emosi gue. Mimpi aneh, Waduh mimpi aneh. Mimpi aneh apa mimpi Basah. aneh? Waduh, basah. mimpi kering. Mimpi kering. Mimpi kering apa mimpi aneh? Mimpi aneh. Susah sih. Gue sih nggak pernah ada mimpi aneh guys. Tapi gue pernah kalau lagi tidur suka kayak mimpi aneh, pernah gak sih lo? Mimpi aneh. Enggak, sebenarnya tau gak? Mimpi tuh sebenarnya nggak bisa lu inget anjir. Iya. Karena itu kayak di bawah kesadaran lo. Cuma mungkin 2 menit terakhir gue sih bacanya gitu ya. Itu keinget baru. Cuma makanya gue bingung nih, mimpi aneh apa ya? Ada sih gue mimpi aneh tapi pas gue masih Gue kecil. kalau gue mimpi aneh kayak suka kaget gitu nih. Reaksi kita jadi kayak kaget Oh, gitu. jatuh gitu, kayak jatuh ya? jatuh gitu. Atau enggak mimpi aneh tuh kayak ya jangan diceritain juga sih. Kadang bersangkutan dengan masa lalu cuy. Ya udahlah. Jangan Kalau yang kelam nggak usah lah. kelam ya, masa-masa kelam. Masa-masa kelam. Ya udah jangan deh. Nanti kalian ceritain aja di komen. Mimpi aneh kalian apa? Biar kita bisa bahas. Hampir ditepukin tangan loh. Wah, patah hati. Patah hati. Oke. Lu dulu deh kalau patah hati. Pernah nggak lu ada momen patah hati? Patah hati pernah lah, namanya juga manusia ya kan. Gile. Dan gue patah hati paling terbesar itu di saat gue kehilangan nyokap gue sih. Itu adalah patah hati yang rasanya tuh kayak anjir. Mix semua dijadiin. Iya, dan di saat itu tuh ternyata Patah hati sama cewek emang gak ada apa-apanya ya? waduh nggak ada apa-apanya, karena menurut gue orang tua, keluarga tuh hal yang sangat berharga. Dan kebetulan gue tuh deket banget sama nyokap. Gue anak paling kecil cowok, gue paling deket sama nyokap. Dan apa-apa Anak mami banget ya? anak mami banget. Dan gue tuh selalu ceritain apapun tuh ke nyokap. Iya. Maksudnya bukannya gue nggak bisa ceritain itu ke bokap gue, cuma yang menye gitu yang kayak mah aku itu pasti ke nyokap. Dan di saat gue kehilangan dia tuh gue kayak anjing, gue Belum siap. belum siap aja gitu lah. Ya tapi emang nggak ada yang mungkin siap sih, cuma Gak ada yang pernah siap. iya nggak ada yang pernah siap. Cuma di situ gue wah parah banget, gue sampai gimana ya anjing, kayak orang putus asa gitu, susah lah. Iya. Kalau gue patah hatinya karena belum kehilangan orang tua. Gue patah hatinya sama mantan gue yang paling pertama. Oh si itu ya. Itu. Iya. Jadi gue pertama kali pacaran, terus gue langsung lama gitu pacarannya 4 tahun. Deketnya 5 tahun. Tuh, dari SMP sampai SMA. Terus putus, ya udah. Gue pas patah hati, gue sampai ini cuy. Nangis ini. Aneh banget ya. Ya patah hati lu ketawa ya aneh anjing. Kan cowok gue. Oh ya iya, Tapi gue
Kadang cowok nangis nggak masalah. nggak, kadang gue suka kesel kalau misalnya dibilang cowok tuh nggak boleh nangis. Nggak apa, cowok nggak boleh nangis, cowok tuh nggak bisa nangis gini. Terus sebenarnya gue nggak terima sih. Iyalah. Karena cowok tuh juga bisa nangis cuy. Gitu. Gue patah hati, gue pernah sama mantan gue yang pertama, sama gue berantem sama nyokap gue. Patah hati gue kayak gimana nih, gue kabur dari rumah. Dan itu pertama kali kabur dari rumah nih. Pertama kali kabur dari rumah tuh berantem sama nyokap, tuh patah hati. Tapi sekarang udah nggak apa-apa gitu. Next. Kalian kalau ada cerita patah hati kalian, ceritain, kita pengen tahu. Seru-seru boleh lah share kita. Ya, nembak cewek. Gue inget banget dulu gue masih cinta monyet gitu pas gue masih SMP. Berarti sekarang udah gak cinta monyet? Sekarang cinta yang tulus aja lah. Tulus, serius, dan mau nikah? Ya bila Tuhan berkehendak lah. Oke, jadi ingat ya guys, dia mau nikah sama Kiara. Ditunggu nanti ininya. Ini ada buktinya ya? Ya oke. Mampus lu. Bukan mampus ya, kalau misalkan emang jodohnya ya. Ya udah, iya. Nembak cewek, gue tuh pas SMP pernah nembak cewek gara-gara, tapi kocak sih. Jadi dulu tuh gue pas SMP jarang banget ngobrol sama cewek. Terus sekali gue ngobrol sama nih orang, dia tuh orangnya sebenarnya bukan kayak suka-sukaan, cuma gue ngerasa deket aja. Dan dia juga orangnya juga kocak juga sih, lucu. Gue nyambung. Terus ada satu momen gue disuruh sama temen-temennya dia buat nembak dia. Padahal gue kayak nggak ada kayak bukan kayak ya udah gue suka sama dia gitu, nggak ada. Cuma yang kayak temen-temen, lu tau gak temen-temen ceweknya kayak lu parah banget lu. Apalagi zaman dulu kan yang kayak paket ada lagi zaman banget Twitter kan. Terus di posting gitu yang kayak foto jemuran baju, terus kayak ngetek gue yang kayak digantungin gitu kayak. Ya udahlah, akhirnya gue kayak nggak enakan. Terus gue kayak, tapi kocak sih itu, gue di lapangan, gue dateng, terus gue bilang ke teman gue gini yang cewek, gue nggak bisa anjing, gue nggak tahu cara nembak gimana. Udah lu bilang aja gini, kamu mau nggak jadi pacar aku? Terus akhirnya gue lakuin. Tadi terima? Udah diterima. Ya nggak mungkin lah lu nggak diterima ya. Kalau gue ini truth order anjing, gara-gara truth order. Wah. Berarti lu sebenarnya nggak mau dong? Nggak mau. Wah kurang ajar nih. Jadi yang dulu pacarnya Pange ini sebenarnya nggak mau sama lu? Nggak mau. Ya belum mau pacaran. Wah dari kecil player nih. Playboy ya? Ya, dulu, sekarang mah udah nggak terlalu lah. Sekarang mah ya? Sekarang biasa-biasa aja. Seperlunya aja? Seperlunya aja. Kayak kalau misalnya ada momen yang ya udah kalau deket sama cewek ya udah jalanin. Kalau gue karena gue nggak suka deketin cewek juga sih. Yang deketin cewek? Bukan gitu juga. Oh, ngerti nggak? At the moment. Oke. Jadi misalnya, kenalan dong gini, tiba-tiba deket ya udah. Berjalan sesuai ini aja ya? Iya. Gitu. Gimana yang tadi yang itu? Oh ya, truth order. Truth order, main truth order terus sorry ya tapi bukan gue gimana, sorry kalau kamu nonton. Tapi itu dia kayak sesuka yang disuka dibully, tau gak sih orang-orang cewek yang suka dibully? Wah kasihan bro. Gue disuruh nembak dia dan dia mau banget dan akhirnya gue lupa putusin. Terus anjing bisa lu lupa putusin? Iya, gara-gara kata teman-teman gue lupa putusin katanya anjing. Gue lupa putusin. Terus lu tau gak gue jadi apa? 2 minggu cuy. Pang lu nggak lupa putusin gitu. Kan disebutin. Nah, Pang lu lupa putusin itu. Terus anjir iya kan itu order doang. Terus ya lu bilang lah ntar ternyata dia udah berbohong sampai ngeposting foto gua gitu-gitu, ya udahlah. Jadi dia kira beneran. Tapi akhirnya 2 minggu doang. Enggak, kalau truth order lu nggak boleh ngomong lu dare. Ini dare ya nggak boleh. Ya udah apa yang disuruh ya udah lu lakuin. Dan setelah 2 minggu itu pun gue dare. Lu bayangin deh, orang udah berbunga-bunga jadian. Anjir kasihan sih. Iya. Terus ketika kayak sorry ya kita harus putus dan itu cuma dare doang. Lu gimana coba? Kayak lu ditembak terus April mop anjing kan. Bangsat ya. Tembak ayo mau April mop kan tai anjing. Tapi lu bilang itu dare gak? Atau lu putusin aja udah? Gue enggak enak kalau ngomong dare. Iyalah. Ya benar sih, bener. Kalau menurut gue malah jangan ngomong dare. Iya, gue kan tai banget, gue bisa ditampar anjing itu. Iyalah. Kita putus ya, itu cuma dare. Anjing. Kocak. Kayak gitulah. Penyesalan terbesar sekarang
banyak banget kayaknya. Banyak banget lah. Udahlah, gak usah yang kayak gini-gini lah, sedih. Mager gua anjing. Tai lah. Ya satu aja satu. Tapi lu pikirin dulu. Mager anjing yang Nggak, gini-gini lu mikirin dulu di sini kayak duh apa yang bisa gue pilah-pilah gitu kan. Hah? Penyesalan terbesar saya adalah gua nggak milih apa yang gua mau dari gua muda. Jadi misalnya gini, misalnya gue pengen jadi Itu kayaknya drummer. semua anak muda begitu dah. Emang. Karena Di Indonesia. ujung-ujungnya. Emang lu mau milih apa? Dulu gue pengen banget jadi, kalau nggak pemain bola, gue pengen banget jadi pemain drum. Cuma dua-duanya, memang di saat gue mau milih itu, memang industrinya itu memang nggak meyakinkan gitu loh. Buat orang tua apalagi ya, dan gue ngertiin sih, maksudnya di saat itu bokap gue kayak, ya cuma ya Keras akhirnya, ya orang tua keras gitu kan. iya. Tapi sekarang sih gue tahu alasannya kenapa. Cuma gue nyesel aja. Kalau misalkan gue suka itu, gue ngelakuin itu dengan sepenuh hati, gue yakin gue pasti akan bisa ini juga sih, bisa survive di dunia sekarang. Cuma ya kalau nanggung juga jadi susah sih. Setengah bisa ini susah. Itu sih gue nyesel. Lu enggak? Oh gue. Oh. Lu banyak penyesalan lu kayaknya. Gue penyesalannya apa ya? Udah terlalu ini bro. Terlalu kompleks lah ya. Ya udahlah kita Terlalu kompleks. skip aja. Jadi gue bingung nih mau dari mana. Bisa panjang, harus 5 jam ngomongnya. Atau sekecil ini aja lu nyesel lu ngambil mobil yang sekarang. Enggak. Oh, waktu pas gue di Amerika gue menyia-nyiakan. Oh. Kan gue pernah sekolah di Amerika terus gue nyia-nyiakan itu. Sebenarnya nggak dibilang nggak nyia-nyiakan sih, cuman gue nggak belajar dengan serius aja. Jadi yang dibawa balik ke Indonesia tuh cuman gue bisa bahasa Inggris, sama gue bisa bikin sushi. Selebihnya nggak ada yang bisa gue ambil. Lu berapa lama? Oh, Total hampir setahun. hampir setahun. Jadi dulu Pange tuh sempat di US. Baliknya begini. Iya baliknya. Nggak, tapi gue lebih baik anjir. Lebih baik jauh Lebih baik dibanding gue sebelum ke Amerika. Jadi sebelum ke Amerika, kalau gue tukang berantem dulu, sekarang udah enggak. Dikit Jadi aja. tuh sebenarnya dulu Pange, kalau misalkan kalian cari-cari apa nama-nama yang buat pembunuh bayaran gitu, dia ada di listnya. Lu gila lu ya? Oh enggak deh? Kagak lah, Nggak, bego. bercanda. Nyokap gue nangis ntar tuh. Itu apa tuh? Mual. Oh malu-malu. Kebelet anjing. Ya anjing apaan sih kebelet? Apaan sih? Tapi biasa ah. Hah? Perut bakar. Nih gue pengen cerita lucu nih. Lu tau ini gak? Apa Kecipirit tau gak? Cipirit tau kan? Gue waktu itu lagi liburan bareng keluarga gue cuy. Tahu ya. Di puncak. Gue di puncak makan kan. Di atas banget dah, dingin banget udaranya itu. Terus gue tuh nggak bisa banget kalau misalnya boker di tempat-tempat yang gue mau sejorok apapun, asal lantainya kagak basah hitam nggak apa-apa dah. Ngerti gak lu? Tau lo yang udah lantainya basah hitam. Tau lo yang basah hitam anjing. Tapi licin. Aduh gue paling ogah deh. Gue kalau di pom bensin manapun tapi lantai basah nggak hitam nggak apa-apa gue. Iya. Kalau di lantai basah hitam gue nggak mau. Nah di puncak tuh rata-rata kayak gitu. Ternyata dulu pas gue kesana ya sama keluarga gue. Nah hari itu gue nggak tahu kenapa gue lagi sakit perut banget ya. Gue lagi sakit perut banget. Terus gue makan lah. Gue tuh orangnya dulu nggak bisa duduk sila. Sekarang udah mulai bisa. Karena gue dulu gue jatuh tulang ekor gue, jadi kesini terus nggak bisa duduk sila. Nah terus duduk. Lu tau apa sih makan yang duduknya di sini? Lesehan. Makan lesehan tapi di dalam ini loh, di dalam apa? Ini ya. Kayak Makanan Sunda. Makanan Sunda gitu. Iya. Jadi satu keluarga makan di situ. Gue udah bilang kan mama aku kebelet banget. Udah kamu tahan dulu aja, tahan. Itu bener-bener tau gak sih? Udah gitu duduk di situ kan, duduk di situ dingin apa, duduk di bawah. Lu tau gak dingin lagi. Iya dingin, yang tainya udah di ujung tuh lo. Ayo tahu gua. Kayak di ujung ekor. Nah lu mau tau gak anjing? Aduh, gue lagi makan seset. Gue batuk anjing. Dan gue lagi pakai celana putih anjing. Lagi pakai celana putih pendek. Gue batuk kayak gini nih. Gitu kan. Set keluar anjing. Jadi jadinya keluar. Terus gue kayak gue
kaget sendiri gue. Dia nyadar kayak macam. Enggak, gue kaget sendiri. Ih, gue itu tuh orang-orang belum ini. Soalnya kan pas ketika lu batuk dan keluar juga berbarengan kan suaranya, jadi juga nggak denger. Aduh. Jadi kayak, huh, terus bareng, terus gue, kaget gue. Terus gue, apa ya? Terus gue udah ngapain? Gue gini, gerak-gerakin pantat gue nih. Ih, basah anjing. Gue pas gini kan, wah, gue kecepit. Gue ngomong ke mbak gue masih pakai mbak, gara-gara gue masih kecil lagi. Mbak, aku kayaknya pupi di celana nih, mbak. Terus, langsung gue kan ngomong ke mbak biar dia nggak kasih tau ke nyokap gue. Mbak gue langsung gini, bu, ini si abang boker di celana. Anjing, ya udah. Akhirnya gue keluar itu dengan celana putih gue yang, aduh nggak deh, celana putih gue yang tai anjing, bekas tai. Aduh, cepirit lagi masalahnya. Iya. Terus ada lagi nggak? Gue ada lagi cerita nih soalnya, lucu banget. Gue punya teman di kelas, singkat ceritanya nih, namanya Jonathan Daryl. Pas ulang tahun gue kemarin ada yang Cina yang badan gede, yang brewokan. Dia pas dia SMP kelas 1, kita semua tuh satu geng sama kita, satu geng sama gue. Jadi karena kita saking bandelnya, lu kayak udah denger ceritanya, saking bandelnya, jadi nggak dipercaya sama guru. Kalau misalnya pengen pipis, pengen boker, gitu-gitu nggak dipercaya. Enggak, dikiranya mau bolos. Gitu. Jadi kalau setiap gini, bu, jadi temen gue tuh udah kebelet banget kayak apa? Bu, saya pengen ke toilet dulu dong, Bu. Gini, saya kebelet. Mau ngapain kamu? Gini terus, enggak, saya saya kebelet banget, saya sakit perut, Bu. Saya sakit perut. Enggak. Berkali-kali kan, 3 kali, 4 kali, nggak diizinin. Nah, kelas gue tuh di sini nih. Keluar, kamar mandi tuh deket banget anjing, sebelahan. Iya. Jadi keluar kamar mandi cewek, baru cowok gitu. Dia tuh bener-bener pokoknya udah izin. Enggak, saya bilang enggak gitu. Dia udah kayak gini. Akhirnya endingnya dia lari, cuy. Lari, bodoh amat lah kayak gitu. Wah, tapi di dalam hati mungkin ya. Tapi kita semua kaget, anjing lari. Terus pas lari, lari kan. Lari buka pintu. Nah, kita tuh nggak ada yang sadar. Maksudnya kayak ya udahlah tunggu istirahat aja. Nah, dia nggak balik-balik. Nah, guru gue juga mikirnya kan cabut kan. Iya. Istirahat nih. Buka. Itu depan kelas ya, anjing. Depan kelas menuju sampai toilet. Itu tainya dia jatuh waduh, tainya dia nih jatuh dari celana SMP-nya. Celana SMP kan gombrong. Gue waktu itu ketat celana SMP gondrong. Jadi tainya tuh jatuh dari terus jatuh di lantai anjing. Dan lu tau apa? Dia nangis di toilet. Oh, malu ya? Malu ya, lu keluar mau bersihin tai lu anjing. Ya kan? Gimana? Dan lu tau gak? Temen-temen gue cuma ngomong gini satu ke dia. Gini. Jo, kenapa lu gak bersihin sendiri? Ini kan semua orang udah pada istirahat. Ngeliat semua tai lu di sini. Lu lebih malu lagi, gue bilang anjing. Terus udah gitu nangis anjing. Terus gue bilang, iya kenapa gue gak bersihin? Udah gak apa-apa gitu. Ada lagi, satu lagi. Temen gue kebelet banget nih. Kebelet. Tapi masih pagi. Kebelet, masuk kamar mandi. Bokernya yang jongkok gini. Boker. Pas udah kelar, dia ngeliat, lah kok tainya kagak ada nih. Terus apa? Dia duduknya kemunduran anjing. Jadi, tainya numpuk di belakang ya? Tainya numpuknya di belakang, bukan di sini anjing. Terus gue, lah tai gue mana anjing? Pas gini ya di belakang, goblok anjing. Itu gara-gara kebelet tuh anjing. Kebelet buka celana, udah langsung gini aja. Buru-buru banget ya. Udah langsung, jadi lu tau gak sih yang kayak buka celana langsung langsung gitu lu. Lu tau gak sih? Jadi perut anjing, terus anjing. Udah nggak ngeker dulu. Udah nggak ngeker langsung. Akhirnya kemunduran. Itu tuh cerita-cerita tentang kebelet di hidup gua. Coba lu kebelet lu. Ada lu temen lu yang main futsal ya apa ya? Ada temen gua, cuma waktu itu udah pernah gue ceritain sih. Ini ada satu lagi temen gua namanya, temen gua masih Batak Ambon ya. Ya, serem nih orang nih kan. Pas masih SD, tapi emang dari dulu nih orang tuh kayak bengal gitu, tau gak sih lu kalau ngeliat orang nih anak dari kecil tuh udah bengal anaknya gitu kan. Nah tapi kocaknya nih orang sama kayak gitu, lagi jam pelajaran, terus ke toilet kan dia, toilet lama banget nggak balik, sampai istirahat tau gak, kita samperin kan ke toilet, namanya anak-anak SD kan, namanya David, ke toilet kan, tau gak Pan? Di toilet di dalam tong sampahnya itu ada kertas Mandarin isinya tai. Kenapa gitu?
Gak tahu gua anjing. Jadi dia udah kebelet banget nih. Bokernya ditaruh di kertas Mandarin. Kertas Mandarin kan kotak-kotak gitu kan. Terus sampai sekarang nih, sampai digede, sampai kita udah gede-gede. Oh ini buku tulis Mandarin ya? Iya. Yang kotak-kotak. Yang kotak-kotak. Kita kayak gitu. Itu kertas Mandarin. Oke, sekarang kayak gitu. Anjir. Padahal perawakannya sih ngeri sih kalau kita dulu ledekin kan. Anaknya bengal deh dari kecil. Gitu deh. Jadi jangan pernah kebelet deh guys. Mulai dari sekarang. Kebelet nggak apa-apa, yang penting jangan ditahan. Yang penting ngeker dulu ya. Iya, ngeker dulu. Ngeker dulu anjing. Jangan sampai kayak temen gue tuh kemunduran anjing. Bego itu di sekolah loh anjing. Sama aja harus nyerok kan bangset. Nyerok masukin ke dalam. Terus ya, kayak Nggak, tapi gue pernah sih. Gue pernah boker di celana. Gue udah stres banget kan. Tau gak? Kolornya gue buang anjing. ya iyalah jijik anjing. Pastilah. Gue nggak dibuang nggak jorok. Berhubung itu di situ ada pencapaian terbesar, main film adalah salah satu pencapaian terbesar kita berdua. Gitu. Ya nggak? Bener nggak? Bener. Karena ya kita pengen main film. Ya emang kita pengen main film. Iya. Dan apa ya? Kemarin juga Gita Cinta dari SMA ada Gium, itu film kita pertama. Yang kemarin Ada videonya tuh yang kalian nonton. ya itu film kita pertama. Jadi itu adalah salah satu pencapaian terbesar buat kita berdua sih itu sih. Kita mudah-mudahan kita bakal nextnya film terus banyak ya. Amin. Amin ya. Dan kalian harus tahu kita yang kemarin kita dari 2 tahun lalu kita bilang anjing semoga kita selain Antares kita seproject bareng lagi ya. Ternyata tahun ini Kita dapat seproject bareng. Gila. Gila gak? Udah gitu apa? Film lagi. Gila, pencapaian terbesar kita ya. Padahal gue ngomong ke Pangnya gini, Pang, nggak mungkin sih kalau misalnya mungkin kita seproject bareng, tapi nggak mungkin secepat ini. Gue bilang kayak gitu ke dia. Pasti tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Kejadian. Udah gitu seru lagi. Ya, Rame, ntar kita lihat. Tapi belum masih confidential. Jadi Iya. nggak boleh. Nanti kalian bakal tahu. Ya oke, pokoknya gitu guys. Gitu guys. Kita udah kelar mainnya karena udah cukup panjang sepertinya dan kalian juga akan bosen kalau banyak-banyak nanti. Kita udah kelar cerita-ceritanya. Semoga teman-teman Jack Angel nanti kalau misalkan ada cerita lagi yang seru-seru, Tulis di komen. Tulis Terus di nanti komen. kita bakal undang kalian. Terus kita sebenarnya sejujurnya sebenarnya seru banget sih kalau bisa ngundang kalian teman-teman. Ya mungkin nanti bisa lah kita atur dijemput lah atau gimana, mungkin kita nggak tahu ya. Yang deket-deket aja di sekitar kantor gitu. sini Jack Angel. yaudah pokoknya gitu guys. Oke. Dan jangan lupa like, komen, share. Yang paling penting juga Subscribe. dan ditonton. Jangan cuma subscribe, ditonton, dikirim ke teman-temannya. Oke teman-teman Jack Angel, sampai ketemu lagi. Sip. Bye bye. Bye, sehat-sehat semuanya. Dadah.